Aplikasi Mekatronika, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, di belakang saya, seperti yang video sebelumnya, ini adalah automatic food and beverage. Jadi mesin otomatis untuk pengolahan makanan dan minuman. Ya. Nah, hari ini saya menunjukkan ini lagi karena saya akan diskusi tentang bagaimana membuat program sekuensial dalam sistem elektroneumatik. Ya. Jadi kalau di dalam alat ini, di dalamnya ada aktuator pneumatik, ya, yang berdasarkan angin bertekanan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di dalam stasiun di sini ada berbagai macam gerakan, di mana dengan menggunakan aktuator elektroneumatik. Nah, kita akan belajar bagaimana dasar untuk pemrograman sekuensial, gitu ya. Jadi nanti akan ada banyak langkah, gitu ya, banyak video nanti yang akan saya tampilkan, mulai dari pemrograman sekuensial yang sederhana sampai nanti ke arah pencabangan, ada timer, ada counter, sehingga diharapkan nanti dengan modal kompetensi pemrograman sekuensial, teman-teman bisa melakukan atau bisa membuat, merawat, memperbaiki, gitu ya, mendesain sistem otomasi seperti yang ada di belakang di sini. Nanti dimulai dari hardware control dengan menggunakan relay, timer, counter, dan selanjutnya nanti elektroneumatik secara program sekuensial akan diprogram menggunakan PLC. Nanti akan ada beberapa video untuk mempelajari tentang pemrograman sekuensial. Oke, mari kita berdiskusi. Oke, mari ke video selanjutnya. Jadi sekarang kita akan membahas kasus sekuensial yang pertama dari video yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sekarang kendalinya tidak menggunakan hardware tapi menggunakan PLC. Jadi tadi sistem elektroneumatik kita akan dikendalikan oleh PLC. Oke, kasusnya sama, adalah mesin stamping yang sesuai yang ada di gambar di sini, nanti yang akan saya jelaskan kembali. Saya Eko Aris Budi Cahyono dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, mari kita lihat. Ini adalah studi kasusnya. Jadi sama seperti sebelumnya, ada 3 buah silinder. Silindernya adalah silinder kerja ganda yang dikendalikan oleh 5/2 solenoid tunggal, ya, katup 5/2 solenoid tunggal untuk jadi silindernya untuk fungsi loading, stamping, dan unloading. Nah, nanti sebuah benda kerja akan di loading, stamping, dan unloading jika sebuah tombol ditekan. Posisi minimal dan maksimal silinder dideteksi oleh proximity switch magnetic PNP. Ya, di sini ada diberi keterangan PNP dari B1 sampai B6. Nah, kendali menggunakan PLC CP1E N30DRA, gitu ya. Nah, kita diminta untuk menggambarkan layout, identifikasi komponen, menggambarkan rangkaian input-output PLC, menggambarkan diagram sekuensial, menggambarkan rangkaian elektroneumatik, dan terakhir membuat program PLC. Oke, mari kita mulai dari yang layout. Layoutnya sama, jadi di sini ada 3 buah silinder, silinder 1, 2, dan 3. Silinder 1 fungsinya untuk mendorong benda kerja, ya, untuk loading, sekaligus clamping di sini. Silinder 2 fungsi stamping, dan silinder 3 untuk unloading, untuk distribusi ke proses selanjutnya. Di sini ada magazine dan ada benda kerja yang ditempatkan di sana dengan posisi yang sudah diatur. Nah, ada sebuah tombol dan di sini ada rangka, gitu ya, rangka dari sistem otomasi kita. Nah, ini adalah komponen yang digunakan. Jadi ada silinder dan masing-masing silinder ada sensor minimal maksimalnya. Ya, silinder 1, 2, 3. Terus kemudian masing-masing dikendalikan oleh 5/2 solenoid valve, yang solenoid yang tunggal. Terus kemudian di sini yang berbeda adalah pengendaliannya menggunakan PLC, yang sebelumnya kita menggunakan relay, ya. Ini ada tombol sebagai inputnya. Nah, dari apa yang ada di sini, mari kita buat rangkaian input outputnya. Jadi ada beberapa catatan di sini. Yang
penting pertama adalah PLC yang kita gunakan, ya. Karena ini adalah CP1E N30DRA. Nah, di sini yang penting untuk nanti merangkai input output adalah A yang di belakang di sini. Ini menunjukkan power supply. Ya, power supply untuk PLC-nya di sini adalah AC yang 1 pas 220. Nah, kemudian R di sini ini menandakan outputnya relay. Jadi output relay nanti yang di sini, karena di sini berupa kontak relay, maka common bisa kita bolak-balik baik positif ataupun negatif. Terus kemudian ini bisa untuk DC maupun untuk AC. Ya. Terus 30 di sini adalah jumlah input outputnya. Jadi ada 18 input, nanti ada 12 output, ini tidak kita gambarkan semua. Nah, yang lain ini adalah kode untuk jenis PLC-nya, karena ada PLC ini adalah keluaran dari Omron. Ada CP1E, CP1L, CP1H gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini tadi kita mempunyai input berupa tombol dan sensor, gitu ya. Sensornya ada 6 untuk mendeteksi minimal dan maksimal silinder. Tombolnya ada 1. Nah, ini secara urut aja kita rangkai. Di sini tadi catatannya adalah sensornya PNP. Nah, ini jadi penting kalau sensornya itu PNP. Di sini karena outputnya adalah positif, maka common input ini harus kita hubungkan ke negatif. Ya, sehingga nanti komplit kalau di sini dari positif mengalir ke negatif. Begitu ya. Kalau sensornya ini NPN, maka outputnya ini negatif, maka commonnya di sini harus ke positif. Karena ini PNP, maka kita buat commonnya ini harus negatif. Kalau commonnya ini kita buat positif, maka nanti positif menuju positif tidak ada beda tegangan, tidak ada aliran listrik. Oke, semua sudah kita sambung, kita identifikasi di sini inputnya dari input 0 untuk tombol sampai input 6 untuk proximity yang B6. Itu ya. Nah, kemudian outputnya itu ada 3 solenoid. Ya, solenoid di sini nantinya akan mengaktifkan valve kita. Y1 itu ada artinya nanti solenoid yang ada di valve 1 untuk mengaktifkan silinder 1, Y2 solenoid yang ada di valve 2 untuk mengaktifkan silinder 2, dan demikian pula Y3 adalah untuk yang solenoid 3 yang mengaktifkan silinder 3. Di sini Y1 kita hubungkan ke 100, Y2 100, dan Y3 ke 100. Nah, untuk diagram sekuensialnya masih sama. Jadi di sini, tetapi catatannya tadi adalah input ini tidak kita hubungkan ke relay, tapi langsung kita hubungkan ke alamat input tertentu. Sedangkan output ini kita hubungkan ke alamat output tertentu. Nah, yang ada di sini ini masih kita tulis dengan kode-kode input maupun outputnya ya. Nanti perlu diperhatikan untuk pemrogramannya. Misalnya kalau tombol berarti ini alamatnya ke 0, gitu ya. Oke. Nah, di sini sekali lagi sekuensialnya kita awali dari jika tombol ditekan dan semua silinder minimal, ini adalah sensor proximity yang mendeteksi silinder minimal, maka silinder 1 maju, artinya Y1 aktif. Kemudian karena maju sampai maksimal, menyentuh B2. Kalau sudah aktif B2, akan mengaktifkan silinder 2 maju, ya Y2 aktif. Kemudian kalau silinder 2 sudah maksimal, dideteksi B4. Kalau B4 aktif, silinder 2 mundur. Ya, sehingga Y2 harus mati. Jika mundur mencapai minimal, maka silinder 1 yang mundur. Y1 harus minus. Kalau minus sudah mencapai B1, silinder 1 minimal, maka silinder 3 maju. Setelah maksimal mencapai B6 aktif, silinder 3 mundur. Y3 harus mati. Kemudian menyentuh B5 yaitu sensor minimal untuk posisi silinder 3. Nah, di sini terakhir ini akan mereset sistem. Oke. Nah, yang sebelumnya ini karena relay ini mengaktifkan relay, ini adalah mengaktifkan internal relay yang kita alamatkan di work area ya. W0.0 ini adalah sekuen pertama, sekuen kedua W0.1 dan seterusnya sampai sekuen yang ada di sini ini W0.6. Jadi sekuen 1 2 3 4 5 6 7 ya, itu sekuen ke-7 di W0.6.
Nah, sedangkan outputnya di sini W0 ini akan mengaktifkan Y1, W1 akan mengaktifkan Y2, W2 akan mematikan Y2, W3 akan mematikan Y1, W4 akan mematikan Y3, akan mengaktifkan Y3, W5 akan mematikan Y3, W6 akan mereset sistem. Oke. Nah, dari diagram sekuensial ini, maka kita nanti perlu ya membuat menerjemahkan diagram sekuensial ini ke dalam program PLC kita. Nah, sebelumnya kita gambarkan rangkaian elektronumetiknya, itu ya. Tadi di sini ada Y1, ada Y2 sama Y3 di sini. Ini nanti akan terhubung ke sistem yang ada di sini. Ini Y1 aktifkan solenoid 1 ya untuk silinder 1, Y2 solenoid 2 untuk silinder 2, Y3 solenoid 3 untuk silinder 3. Oke. Nah, mari kita terjemahkan diagram sekuensial yang ada di sini ke dalam program PLC kita. Oke. Nah, di sini yang pertama, tombol dan B1, B2, B3, B5 aktif akan mengaktifkan W0, nanti kita latching W0, kemudian direset oleh W06. Maka program kita, ini tombol di seri dengan B1, B3, B5, artinya ini semua harus aktif, baru W00 ini akan aktif. Nah, W00 ini akan di-latching di W00. Ya, sekuensial yang pertama sudah selesai kita buat. Kemudian B2, ya, B2 itu adalah 02, ya. B2 ini nanti mengaktifkan W1 diberi syarat W0, gitu ya, di-latching di W1. Maka B2 ini yang alamatnya 02, gitu ya, mengaktifkan W01, ya, syaratnya W00. Ini saya beri panah di sini menunjukkan ini sebagai prasyarat dari sekuensial kedua, ya, di-latching di sekuensial kedua. Oke, nah kemudian ini sudah selesai. Sekuensial yang ketiga, B4 mengaktifkan B2, diberi syarat W1, di-latching. Ya, di sini B4, ya, alamat 04 mengaktifkan W2, syaratnya W01, di-latching di W02. Gitu. Jadi mudah untuk kita menggambarkan kalau kita mengikuti prosedur yang ada. Kemudian B3 mengaktifkan W03, ya, syaratnya W02, gitu ya. Maka B3 mengaktifkan W03, syaratnya W02, di-latching di W03. Oke. Terus kemudian B1, ya, mengaktifkan W04, syaratnya W03, ya, di-latching di W04. Ini B1, ya, alamatnya 01, mengaktifkan W04, syaratnya W03, di-latching di W04. Terus kemudian B6 mengaktifkan W5, syaratnya W04, ya, di-latching W05, dan seterusnya B5 mengaktifkan W06, ya, syaratnya W05, ya, di-latching di W06. Oke, maka di sini B6 ini mengaktifkan W05, syaratnya W04, B5 mengaktifkan W06, syaratnya W05, ya, di-latching di W06. Ini untuk yang kotaan yang ada di sini, ini sudah selesai kita gambar semua. Sekarang kita menggambarkan output. Di sini W0 mengaktifkan Y1, ya. Maka outputnya di sini digambarkan W0 sekuensial pertama mengaktifkan Y1. Oke, terus kemudian sekuensial berikutnya W1 mengaktifkan Y2. Ya, W1 mengaktifkan W2. Ya, Y2. Ya. Terus kemudian W2 mematikan Y2. Ya, maka setelah tadi dihidupkan W01, dimatikan oleh W02. Ya, mematikan Y2. Kemudian W03 mematikan Y1. Ya, tadi setelah dihidupkan oleh W00, ini dimatikan oleh W3. Maka ini kita seri tapi normally close-nya. Ya, mematikan Y1. Terus berikutnya W4
mengaktifkan Y3, W5 mematikan Y3. Ya, maka di sini W4 mengaktifkan Y3, W5 mengaktifkan Y3. Oke, sistemnya program sudah kita selesai. Jadi dari kasus kita terjemahkan diagram sekuensial dengan identifikasi input-output tadi, kita akan dengan mudah membuat program PLC-nya. Oke. Nah, ini program PLC ini dibuat di software CX Programmer yang ada di sini, bisa kita lihat sekuensialnya nanti ya. Kalau ini misalnya kita mau mensimulasikan. Oke. Nah, maka di sini jika ini aktif, maka kita set di sini, kita tidak ada PLC di sini, kita simulasikan secara sederhana di sini, kita set on, dan ini kalau kita set on, maka yang terjadi tadi W00 akan aktif. Ya, W00 aktif, maka apa yang terjadi di sini kalau W00 aktif, ini Y1 akan aktif, silinder 1 maju. Oke. Nah, tombolnya kita off-kan ya, kita off-kan. Kita set off. Nah, kemudian kalau silindernya sekuen 1 aktif menyentuh B2, maka B2 di sini kita set on, yang terjadi sekuensial 2 aktif. Sekuensial 2 aktif artinya di sini Y2-nya aktif. Ya, silinder 2 maju. Kemudian di sini berarti B1 ini sudah tidak mendeteksi karena posisi sudah masuk di maksimal. Nah, kemudian kalau Y2-nya aktif, berarti di sini juga sudah tidak tersentuh B1-nya. Yang berikutnya adalah silinder 2 maksimal, dia akan dideteksi oleh B4. Ini on, sekuensial ketiga. Silinder 2 harusnya mundur. Berarti Y2 dimatikan di W2. Oke. Terus kemudian setelah selesai, ini B3 ini aktif. Maka yang terjadi Y1 akan mundur. Ya, Y1-nya akan mati di sini. Oke. Dan berikutnya adalah jika B1-nya ini aktif, ya, maka W4 ini akan aktif, maka silinder ketiga akan maju. Kemudian jika ininya maju, berarti ini harusnya kita set off gitu ya. Maka yang terjadi adalah saat menyentuh maksimal, set di on. Oke, W5 aktif sehingga silinder 3-nya mundur. Oke, nah kemudian jika di sini B5-nya ini aktif, ini B6-nya sudah kita set off. Sekarang kalau B5-nya aktif, sistemnya akan terreset. Ya, semua sistem akan terreset. Tadi ini kita pakainya force ya. Oke. Nah, sistemnya terreset kembali seperti semula. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana kita membuat program PLC untuk mengendalikan sistem elektroneumatik, untuk membuat program sekuensial mengendalikan sistem elektroneumatik. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.